Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Tanwirul Qulub yang pakai PDF nomornya 141, yang pakai cetakan kitab nomornya berapa? 109. Udah jauh ya. Bacanya watarkut takallumi. Iya. Udah ketemu Kiai, udah ketemu Kiai. Udah. Bang Mantap udah. Kong udah ketemu Kong. Mas Sidik udah ketemu Mas Sidik. Mas Adib udah ketemu. Udah. Bang Tona udah Bang Tona. Saya Nasir udah ketemu. Ibu-ibu belakang udah ketemu. Bang Heri kan ketemu ya Bang Heri? Ada kitabnya, ada. Bang Wing? Apa Ustaz? Bukan udah di luar kepala bukan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa tarkut takallumi wal isti'anati fi ghuslil a'dha'i la fis subbi alaihi. Watarkut tansyifi wan nafadi bila hajatin. Lah, ngapa Mas? Lagi ganti kostum aja. Watarkut takallumi, sunnah wudu selanjutnya yaitu, ini kita masih bahas sunnah wudu kan ya? Watarkut takallumi, dan sunnah wudu selanjutnya yaitu tidak berbicara ketika berwudu. Tidak berbicara ketika berwudu. Jadi jangan sampai sambil wudu sambil ngobrol. Itu makruh hukumnya kalau sambil ngobrol. Lain, nanya mau ngobrol mau ngaji. Apaan? Nanya juga yang sekiranya penting-penting aja, yang harus dijawab. Kalau sekiranya nanya nggak penting, nggak usah dijawab. Diem aja udah, lagi wudu. Jangan perlu dijawab. Lagi wudu ada yang nanya kapan nyampenya, udah nggak perlu dijawab itu mah.
Jangan berbicara ketika berwudu. Itu sunnahnya. Wal isti'anati fi ghuslil a'dha'i la fi subbi alaihi. Selanjutnya, tidak meminta bantuan dalam menggosok anggota badan. La fi subbi alaihi, bukan dalam hal menuangkan air. Jadi sunnahnya ketika berwudu, ya kita yang wudu, kita yang gosok sendiri, itu sunnahnya. Jangan sampai minta digosokin sama orang lain. Lah, jadi jangan bayangin kayak kita, misalkan ada raja atau anak raja gitu. Karena punya pelayan banyak, sampai wudu minta digosokin sama pelayannya. Bang Heri, gosokin saya lagi wudu nih. Sunnahnya tidak minta bantuan untuk menggosok-gosok anggota badan ketika wudu. La fisubbi alaihi, bukan dalam hal menuangkan air. Kalau minta dituangin nggak jadi masalah itu mah. Tidak menghilangkan sunnah wudu. Apa Bang Heri? Ya kayak misalkan kita wudu pakai selang gitu kan. Ya, teman kita megangin selangnya, kita wudu dah. Itu nggak jadi masalah, minta dituangin. Yang menghilangkan sunnah wudu itu kalau minta digosokin anggota badan. Apalagi sama bini mah. Gak kelar-kelar wudunya. Ngulang lagi. Udah tuh. Wa tarkut tansyifi wan nafadi bila hajatin. Sunnah wudu selanjutnya tidak mengeringkan anggota wudu dan tidak membersihkannya bila hajatin, tanpa ada hajat. Gimana Mang Manta? Jadi jangan sampai ketika kita habis wudu langsung bekas wudunya itu kita lap, itu menghilangkan sunnah wudu. Jadi jangan pakai dilap Bang Hendrik. Biarin aja sampai kering sendiri. Apalagi kan memang setiap satu tetes air wudu yang jatuh itu membawa dosa kita. Berapa banyak yang netes, segitulah dosa kita yang gugur dari wudu. Gitu. Makanya makin banyak tetesannya makin bagus. Nah, sunnahnya jangan sampai dikeringin, jangan sampai dilap. Meskipun pakai tangan kita, juga gitu, begitu, dilap pakai tangan. Itu menghilangkan sunnah wudu. Apa kok? Biasanya kalau berada itu, habis doa biasa ngusap muka. Lah beda Mang Haji, orang mau ngeringin muka, mengusap muka mah beda. Nah kalau ngusap kan begini sampai kering. Nah, kalau cuma sekedar ngusap mah bukan dengan tujuan membersihkan atau mengeringkan muka, bukan. Nggak jadi masalah itu. Udah tuh jelas Bang Awing, jelas Bang Awing. Wa yusannu an yashriba min fadli wudu'ihi, dan disunahkan bahwa dia minum dari sisa-sisa air wudunya. Ini buat yang pakai kolam, karena kalau pakai keran nggak bisa kita minum bekas sisa wudu kita, udah di bawah. Udah di saluran. Kalau pakai kolam ada air yang jatuh ke kolam lagi, itu bisa tuh diminum. Sunnahnya itu setelah berwudu, sisa air wudunya kita minum. Sunnahnya. Awal. Misalnya wudu kita tadangin di bak, udah ntar habis wudu air yang tertampung di bak itu kita minum lagi.
Gimana Ustaz? Baru dengar. Sedikit aja atau banyak? Lah makin banyak yang diminum makin banyak karomahnya kayak barokahnya. Ya cuma ya secukupnya aja lah, jangan sampai kembung. Secukupnya aja pas cauk gitu kan. Kecuali orang yang puasa, ini sunnah wudu nih minum habis itu. Selain minum ada lagi tuh. Wa an yarisha ma'an ala izarihi ba'dahu. Dan bahwa dia cepretin air sisa wudunya itu ke sarungnya sesudah dia berwudu. Cepretin aja kayak jadi guyur. Kalau cepretin mah enggak basah, enggak. Cepretin doang. Terutama ke bagian selangkangan. Apa Kiai? Bang Andi tahu Bang Andi. Tapi kalau waktu kemarin kita baca kitab Jami'us Shogir pas lagi Ramadan itu ada keterangan hadis yang mengatakan kalau pengen anuhnya kuat sering-sering cepretin air sisa wudu. Anu gitu. Gitu. Makanya terutama di daerah selangkangan Kiai. Jadi air sisa wudu itu ada yang kita cepretin ke kemaluan kita. Sunnah tuh, biar kuat kemaluannya. Agak loyo mulu. Baru main 5 menit udah loyo. Ada itu keterangan hadisnya. Ya kalau nggak percaya ntar baca ada hadisnya. Kalau nggak percaya. Cuma lagi-lagi ini yang wudunya pakai kolam, yang air sisa wudunya tertampung. Kalau kayak pakai keran susah. Karena air yang keluar dari keran udah air baru, bukan sisa wudu lagi. Hah? Ada ngaji masih. Longkong ngaji dina masih lebar tuh kalau ikan. Ya minimal kita taruh ember atau bak lah di bawah gitu ketika kita wudu. Jadi ada sebagian air wudu yang tertampung di situ. Apa Eri? Ya kalau dicepretin aja bikin kuat, apalagi direndam kan gitu Bang Eri. Tuh, jadi sunnahnya meminum air sisa wudu dan mencepretkan sedikit air itu ke bagian sarung. Atau tambahnya tadi ke bagian kemaluan. Kama ba'dal farogi minal istinja'i, sebagaimana seperti ketika dia selesai dari istinja. Ketika habis istinja pun kita sebenarnya disunahkan memercikkan sedikit air ke bagian sarung kita. Takutnya ada percikan kotoran yang sarung. Apa Ustaz? Wa yaqulu wa huwa mustaqbil kiblati atau mustaqbilul kiblati boleh ya. Mustaqbilal kiblati rafi'an yadaihi ila samai asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu
Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin waj'alni syakuran sabura subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wasallam ya. Jadi kalau awalnya sallallahu ujungnya wasallam. Kalau awalnya Allahumma sholli ujungnya wasallim. Udah tuh. Wa yaqulu dan dia membaca wa huwa mustaqbilal kiblati dan dia sambil menghadap ke arah kiblat, rafi'an yadaihi ila samai dan dia angkat kedua tangannya ke langit. Doa maksudnya Ustaz, bukan angkat dua lagi begini aja habis wudu. Jadi baca doanya ngadep arah kiblat sambil angkat tangan. Doanya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, zat yang Maha Esa, tidak ada bandingan baginya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan aku meyakini bahwasanya pemimpin kita Nabi Muhammad itu hambanya dan utusannya. Allahumma ja'alni minat tawabina, ya Allah jadikan aku tergolong orang-orang yang selalu bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin dan jadikan aku tergolong orang-orang yang selalu mensucikan dirinya baik zahir maupun batin. Waj'alni min ibadikas sholihin dan jadikanlah aku tergolong hamba-Mu yang soleh. Waj'alni syakuron sabura dan jadikanlah aku orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Ngawur. Subhanakallahumma wa bihamdika. Maha suci Engkau ya Allah, lagi maha terpuji. Asyhadu alla ilaha illa anta, aku meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Astaghfiruka, aku memohon ampun kepada Engkau. Wa atubu ilaika, dan aku bertaubat kepada Engkau. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa qiraatu surati inna anzalnahu ila akhirih talatan. Dan sunnah membaca surah inna anzalnahu sampai selesai 3 kali. Hah? Lama juga. Jadi habis selesai wudu baca doa tadi asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Habis itu dilanjut baca inna anzalnahu 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr 3 kali. Apa Ibu? Belum pernah baca ini. Ya salatnya kuliah kulhu ya. Wudunya pakai bacain anzalnahu. Lama wudunya sama salatnya. Ya 3 kali. Makanya kan sampai dipesan tuh alaikum bisakinah. Kalau kamu datang menghadiri jamaah sholat, maka biasakan dirimu untuk menghadirinya dengan tenang, gak usah buru-buru, gak usah takut ketinggalan. Fama adraktum fasollu wa ma fatakum fatimmu. Kalau memang yang kamu dapat rokat yang kamu dapat cuma 1, ya ikut aja sama imam. Ntar sisanya kamu ganti, kan gitu. Udah santai aja. Kalau mau jamaah santai-santai aja. Itu wudunya juga nggak pakai buru-buru, tetap aja kerjain sunnah wudu yang ada. Ntar dapat cuma 2 rakaat, ya nggak jadi masalah.
duanya lagi kan kita terusin lagi kita imam salah. Apa itu? Yang alaikum bisakinah itu hadis buat orang yang mau berangkat sholat jamaah. Biasakan dirimu untuk selalu tenang itu kalau menghadiri sholat jamaah. Kapan bacain anzalnahu-nya kalau buru-buru ngejar imam. Udah. Qala sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa fa ahsanal wudu'a thumma rafa'a basarahu ila samai thumma qala asyhadu alla ilaha illallah wahdahu ila akhirih futihat lahu abwabul jannati tamaniyati yadkhulu min ayyiha sya'a. Rawahu Muslim wa Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang wudu fa ahsanal wudu'a, kemudian dia bikin bagus wudunya, ya artinya rukun-rukunnya dan sunnah-sunnahnya dikerjakan dengan baik, itu orang yang memperbagus wudu namanya. Jadi bukan cuma rukunnya doang, tapi sunnahnya semuanya dikerjakan. Itu namanya memperbagus wudu. Tsumma rafa'a basarahu ila samai, kemudian dia arahkan pandangannya ke langit. Tsumma qala, kemudian dia berkata, kemudian dia membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu ila akhirih, sampai akhirnya futihat lahu abwaabul jannati, maka dibukakan untuknya pintu surga yang 8. Apa Ustaz? Kata Bang Dika, perasaan surga kita dengar ada 7 nih jadi 8. Satu lagi di atas Jannatul Firdaus, Arsy, Jannatul Ma'wa, Jannatul Qurba, surga yang adanya di sisi Allah. Arsyurah itu paling tinggi, pintu surga yang ke-8. Yakhulu min ayyiha sya'a, dia dipersilahkan masuk dari pintu mana saja. Silakan ya, tinggal pilih. 8 pintunya sudah dibuka. Keistimewaan ini diberikan untuk orang-orang yang membaca doa setelah berwudu. Tadi tuh hafalin makanya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Tuh kalau tadi saya tambahin tuh wa ja'alni min ibadikas sholihin wa ja'alni syakuran sabura. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Orang yang merutinkan baca doa ini setelah berwudu, maka dia akan dipersilahkan masuk dari pintu surga yang mana saja. Rawahu Muslim wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi. Udah tuh jelas. Ya, nambahin guys. Cukup. Wa alam anna du'a al-a'dha'i wa qira'ata surati inna anzalnahu ba'dal wudu'i min fi'li ba'dis salafi fala ba'sa bihi. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya doa ketika membasuh anggota badan, wa qira'ata surati inna anzalnahu, dan membaca surah inna anzalnahu ba'dal wudu'i, sesudah berwudu, min fi'li ba'dis salafi, termasuk perbuatan yang dirutinkan oleh ulama salaf. Fala ba'sa bihi, tidak menjadi masalah kalau dikerjakan.
Bukan mentang-mentang Rasul nggak ngerjain bid'ah, bid'ah. Asal Rasul nggak ngerjain bid'ah. Apa bagaimana? Falaba sabihi, meskipun itu perbuatan ulama-ulama salaf, falaba sabihi nggak jadi masalah kalau kita baca. Apa? Pengaruh. Agak mentang-mentang, oh ini Rasul nggak ngerjain bid'ah, kagak boleh ngerjain, geblek. Udah tuh. Kita pakai nanya dalilnya. Nih, dalilnya dari mana nih? Baca inna anzalnahu habis wudu. Biasa itu mah. Orang yang ngajinya separoh. Badannya doang, kupingnya kagak, matanya kagak. Udah. Gimana Ustaz? Udah tuh jelas. Terus ini nih. Mang Sidik, nggak ada yang tambahin terkait sunnah wudu? Kali gitu pernah ngeliat orang lagi wudu ngapain gitu, ngupil apa? Apa itu? Oh, ngusap leher. Iya, ada sunnahnya itu. Sunnah. Setelah membasuh kepala, setelah mengusap kepala. Kepala selesai, ke leher. Sambil baca doanya, Allahumma fukka raqabati minas salasili wal aghlal. Wa amma makruhatuhu fa itna asyara. Adapun hal-hal yang makruh dikerjakan pada saat berwudu, fa itna asyara, maka jumlahnya ada 12. Hal-hal yang makruh ketika berwudu ada 12. Ini yang paling pertama nih, yang paling sering kita kerjain. Al-israfu fil ma'i. Yang pertama, berlebihan dalam menggunakan air. Apalagi sekarang pakai keran. Itu rata-rata air yang kebuang, kebanyakan yang kebuangnya dibanding yang kepakainya. Pakai keran ya Ustaz ya. Itu padahal israf dalam berwudu. Dalam kalau nggak kenceng kayak kurang afdol kayaknya rasanya. Kalau airnya netesnya keluar dikit. Padahal mah sama aja. Dia buka kenceng juga yang ditadangin cuma segini, dia buka pelan yang tadangin segini. Padahal mah sama aja. Kali kalau bukanya kencengan banyakan itu tadangannya kagak segitu-gitu juga. Malah tadi tuh banyakan yang kebuang dibanding yang kepake. Jangan kenceng-kenceng buka kerannya, dikit-dikit aja. Apalagi kalau bagus memang, makanya orang dulu ya udah pakai kolam, air wudunya nggak kemana-mana. Gimana Kiai? Apa Ustaz? Iya itu rahasianya, agar jangan berlebihan dalam menggunakan air. Itu masalah memang di zaman sekarang kadang-kadang bingung juga. Apalagi orang-orang udah biasa wudu pakai keran. Padahal lebih afdol satu, kalau pakai kolam, air sisa wudunya terkumpul di kolam itu jadi air obat nanti. Air sisa wudu itu kan air obat. Makanya tadi disunahkan untuk meminum sisanya.
Kalau dikumpulin jadi air obat. Apa? Kalau ada yang protes kalau pakai kolom itu dan habis itu dia kumpul buat kolom jadi ada orang lihat jadi apa namanya itu jorok katanya gitu. Yang wudhu aja nggak pakai pikiran, bekas kumur dilepain ke situ lagi. Ada yang begitu jadi orang pakai Ya kita jangan begitu. Itu baju hijau pakai rok, jorok. Lah ke kumur mah jangan pakai. Kalau tangan sih bekas muka masih mending lah. Kalau bekas ke kumur mah jangan pakai dibalikin ke kolom lagi. Mana emang kayak Bang Heri, sikat giginya jarang-jarang kan. Hah? Obat. Obat ikan. Bikin mabuk. Jangan, meskipun pakai kolom ya buat ke kumur mah dilepehin ke kolom lagi, buang. Tapi minimal yang kebuang sedikit dibanding yang digunakan buat berwudu. Itu rahasianya kenapa orang dulu pakai kolom. Apa, Kong? Dulu sebutannya apa, Kong? Namanya, Kong? Kalau buat wudu, Kong? Gombangan. makanya kalau itu kan Pakai kolom paling enak. Air sisa wudunya kumpul di situ dan kita bisa terjaga dari berlebihan dalam menggunakan air ketika berwudu. Atau tadi minimal dah, kalaupun memang pakai keran ya udah bukanya pelan-pelan, sedikit-sedikit buka. Gitu. Biar jangan sampai terlalu banyak air yang terbuang. Itu makruh al-israfu fil ma'i, berlebihan dalam menggunakan air. Wa taqdimul yusra 'alal yumna, dan mendahulukan si usra dibanding si unyil. Mendahulukan yang kiri dibanding yang kanan. Apa Ustaz? kalau lupa Lain, lupa mah. Pernah jarang amat wudu apa lupa. Kalau lupa mah ini sengaja mendahulukan yang kiri dibanding yang kanan, itu makruh. Wa ziyadatu ala talatati, dan melebihi basuhan di atas 3 kali sampai 4 sampai 5 itu makruh. Udah 3 kali aja, emang sunahnya 3 kali, udah 3 kali aja. Wan naksu anha, dan mengurangi basuhan dari 3 kali. Kelebihan makruh, kurang dari 3 makruh. Lain kayak tasbih sholat, Bang Awing. Kalau tasbih sholat kurang, bacanya kurang itu hukumnya makruh. Kalau bacanya lebih malah bagus. Kalau wudu lebih makruh, kurang makruh. Jangan samain. Aman. Kalau basuhan muka dari sini, ini dihitung sekali. Ntar ulangi lagi dari atas ke bawah 1 kali. Itu 3 kali. Kalau tangan dari sini ke sini, ke sini, lagi
Sini lagi, itu sekali. Nyangkut. Enggak, ini sekali, 2 kali, 3 kali, enggak begitu, enggak. Jadi dari atas dulu, dari ujung ke sini, balik lagi, ini baru sekali. Baru sekali. Iya, jadi setiap anggota wudhu itu 9 kali jadinya. Jadi 3 kali bolak-balik ini dihitung 1 kali 3 kan jadi 9. Apa maksudnya? Hah? Pala juga sama. Pala juga begitu. Dari depan dulu ke belakang sekali, ke depan lagi, ke belakang lagi, ini baru sekali nih. Itu. Jadi dari depan ke belakang, ke depan lagi, ke belakang lagi, itu baru sekali. Begitu Man, caranya Man. Apa Pak Nika? Kaki juga begitu. Begini. Jangan melebihi basuhan di atas 3 kali dan jangan kurang dari 3. Makruh kalau membasuh anggota wudhu lebih dari 3 kali dan kurang dari 3 kali. Wal isti'anatu biman yataharu a'dha'ahu bila udhrin bi khilafil isti'anati fi sabbil ma'i. Fa innaha khilaful aula. Hal yang makruh selanjutnya yaitu meminta bantuan dalam rangka gosok-gosok anggota badannya, mensucikan anggota badannya bila udhrin tanpa ada udhur. Makruh hukumnya, minta digosokin anggota badannya. Bi khilafil isti'anati fi sabbil ma'i, beda halnya dengan minta dituangkan air. Fa innaha khilaful aula, hukumnya hanya khilaful aula, meninggalkan yang utama. Jadi nggak sampai makruh kalau cuma minta dituangin air, tapi hukumnya cuma meninggalkan yang utama. Yang utama kita yang wudhu, kita yang nuang, kita yang gosok, itu yang utamanya. Kalaupun kita minta dituangkan, nggak makruh, nggak, cuma meninggalkan yang utama. Apa? Cukup? Susah diri enggak? Bang Biu kali Bang Biu? Belum. Bang Sarip enggak? Cukup dah. Mas Sidik enggak? Lah enggak apa-apa Mas Sidik. Kalau ada yang mau tanyain aja. Jangan sampai udah pulang baru penasaran. Apa nih? Wa ammal isti'anatu fi ihdharil ma'i fala ba'sa biha. Adapun minta bantuan untuk diambilkan air, fala ba'sa biha, maka tidak masalah dengannya. Tolong dong ambilin air, saya mau wudhu. Itu nggak jadi masalah. Enggak makruh, fala ba'sa, enggak jadi masalah. Nggak maju. Minta ambilin doang. Apalagi kan kalau dulu nimba misalkan, kalau saya kan emang kekuatannya rada dikit gitu. Minta sama yang lebih kuat, Bang Andi tolong dong timbain air. Sama. Saya mau wudhu ini, dia nimba, saya wudhu nggak jadi masalah. Fala ba'sa biha, tidak menjadi masalah. Wal istiyaku lisoimi ba'da zawali, dan menggosok gigi bagi orang yang berpuasa setelah masuk waktu zuhur, setelah gelincirnya matahari, bergesernya matahari.
Lagi ya catatannya, kalau gosok giginya tanpa menggunakan pasta gigi, itu yang makruh. Kalau gosok giginya pakai pasta gigi, jangankan habis zuhur, itu mah habis subuh batal. Apa ya? Lagi puasa gosok giginya pakai odol, itu batal langsung puasa. Apa Bang? Hah? Enak pedes-pedes. Jadi yang hukumnya makruh gosok gigi setelah masuk waktu zuhur, kalau gosok giginya nggak pakai odol. Kalau pakai odol, mau pagi, mau siang, mau sore, batal puasa. Pakai odol. Apalagi odolnya rasa buah. Apa? Komodo. Apa? Komodo, teman baikku. Ah? Kodomo. Apaan? Nggak nyambung. Wal mubalaghatu fil madmadati wal istinsyaqi lisaimi. Dan mubalaghah ketika berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung bagi orang yang puasa. Kalau nggak ketelan hukumnya makruh. Ya kalau ketelan ya batal. Mubalaghah ketika berkumur bagi orang yang berpuasa itu makruh hukumnya. Ya makruh kalau cuma sampai sini. Kalau sampai masuk ke dalam batal puasa. Ya bisa Bang Haji. Kan bisa diatur. Ngencrotnya enggak jangan dalam-dalam. Makanya kalau lagi puasa mau udah sekedar air masuk ke hidung aja, jangan pakai disedot. Takutnya kelebihan masuknya. Makanya mubalaghah ketika berwudu bagi orang yang puasa makruh. Wa takallumu fi halil wudu'i bi ghairi dzalika wa du'ain. Dan berbicara pada saat berwudu tanpa ada kepentingan wa du'ain, begitupun doa selain yang dianjurkan. Hah? Bighairi dzikrin. Kalau bighairi dzikrin lain lagi berarti. Wa takallumu fi hal wudu'i bighairi dzikrin wa du'ain. Dan berbicara pada saat berwudu selain dari zikir yang dianjurkan dan doa yang dianjurkan. Udah tuh. Wa tanshifil a'dha'i, dan mengeringkan anggota wudu. Wa nafadhiha bi ghairi udhrin, dan mengelapnya tanpa ada uzur. Itu makruh hukumnya. Wa mashir raqabati, dan mengusap leher setelah berwudu. Karena tadi pas basuhan pala airnya rada banyak, lehernya basah, dia usap lehernya buat ngeringin. Itu makruh.
Udah biarin aja. Meskipun leher kita basah, biarin aja. Jangan pakai dilap. Wal wudu'u fi baitil khola'i, dan melakukan wudu di kamar mandi, di WC, itu makruh hukumnya. Apa? Mana nyampur lagi emang. Tempat wudu sama kamar mandi. Padahal itu makruh. Apa? Makanya ada tempat terpisah buat wudu lain, buat buang air lain. Lanjut. Hah? Lanjut. Itu makanya Islam kudu kaya, biar kamar mandinya rada gedean. Bukannya telanjuran, emang kagak ada lagi tanahnya. Bikin rumah cuma 30 meter, udah WC di situ, tempat wudhu di situ. Kamar mandi semeter kali semeter. Apa Ustaz? Itu makruh ya, berwudu di WC, di kamar mandi. Makanya dibisahin, tempat wudu ya beda, tempat buang air beda. Udah tuh. Udah. Terusin. Apaan? Sini, Bang Heri namain nggak? Ngajudin kali? Kiai, namain Kiai? Cukup. Bang Tona? Enggak. Bang Manta kali? Paham semua udah? Bang Sidik? Enggak. Faslun fi nawaqidil wudu'i wa hiya arba'atu asya'a. Pasal dalam hal yang membatalkan wudu, dan itu ada 4 macam. Pasal yang menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan wudu, dan itu ada 4 macam. Apaan? Oh, Erik. Bang Syarif nambahin? Enggak. Al-awwalu khuruju syai'in min ahadis sabilaini au khutbatin in fatahat tahtas surrati ma'a insidadil mu'tadi insidadan aridun. Amma idza kana al-farju munsaddan insidadan asliyan fayankudul khariju minha fi ayyi mawdi'in minal badani. Fayunkidul khariju minha fi ayyi mawdi'in minal badani. Yang pertama, hal yang membatalkan wudu yaitu keluarnya benda apapun dari salah satu 2 lubang, kubul atau dubur. Au thukbatin in fatahat tahtas surrati, atau lubang yang dibuat di bawah puser. Apa Pak Heri? Misalkan ada orang terlahir kagak ada lubangnya, nggak ada lubang pipisnya, dibikin lubang, itu namanya sukbah, lubang yang dibuat di bawah puser.
Apa nih Kak? Ma'a insidadil mu'tadi insidadan aridun. Dengan kondisi tertutupnya lubang itu dengan sengaja ditutup. Insidadan aridun dengan sengaja ditutup. Ditutup dengan sengaja. Jadi kalau nggak disengaja ditutup, dia masih terbuka. Jadi nggak otomatis. Itu insidadan aridun. Abang, memang jarang terjadi yang kayak begini. Lubang buatan namanya. Ada orang-orang yang terlahir tanpa punya lubang anus kan itu dibikin lubang. Namanya sukbah yang dibuat di bawah pusar. Apa? Bang Hendri. Amma idza kana al-farju munsaddan insidadan asliyan, adapun apabila lubang itu tertutup secara asli, fayunkidul khariju minha fi ayyi mawdi'in minal badani, maka apapun yang keluar darinya membatalkan wudu di bagian badan manapun. Yang buat kita paling yang umum buat hadus sabila ini. Kalau enggak antara lubang kencing, ya kalau enggak lubang kentut. Apa? Kukira lubang kencing, lubang kentut. Udah tuh. Atani, hal kedua yang membatalkan wudu, zawalu idrakil akli bigmain au jununin au sukrin au sakrin au naumi ghairi mumakkinin maq'adahu. Yang kedua yang membatalkan wudu yaitu hilangnya akal bigmain dengan sebab pingsan, au jununin atau gila, au sakr atau mabok, au naumi ghairi mumakkinin maq'adahu atau maq'aduhu, atau dengan sebab tidur yang pantatnya tidak mantap menempel di lantai. Apa Mas Bambang? Udah tuh. Iya, Bang Biu. Yang membatalkan itu kalau keluarnya dari dua jalan tadi, kemaluan depan sama kemaluan belakang. Kalau dari hidung mah kagak. Jadi yang membatalkan wudhu kalau keluarnya dari lubang depan atau lubang belakang, atau kemaluan depan atau kemaluan belakang. Kalau dari hidung mah kagak jadi masalah, itu sama sekali tidak membatalkan. Apa nih? Ribet, ntar orang congean batal. Apa maksud? Begitu Bang Bio. Kalau mimisan mah enggak batal. Jadi yang batal itu kalau keluarnya dari dua. Kalau enggak kemaluan depan, ya kemaluan belakang. Makanya tadi ada catatannya tahta surroti, yang adanya di bawah pusar. Baik itu lubang al-ah. Ini
Ini namanya tidur yang mantap duduknya. Kalau begini, ini batal wudunya udah. Atau aci begitu melenggut, itu batal wudunya. Atau ditopang, ini batal wudunya. Pokoknya kalau yang duduknya mantap itu nggak pakai ditopang dia, begini aja. Kalau aci begini mau batal Bang Heri. Dengerin khotib ya begini tidurnya. Batal wudunya padahal kalau begitu. Meskipun duduk. Itu namanya tidur yang pantatnya tidak mantap nempel di lantai. Itu nyender juga. Kan tadi ditopang aja nggak boleh. Itu udah termasuk tidur yang membatalkan wudu. Apalagi nyender. Yang kagak batal itu yang nggak ditopang, yang duduknya juga tegak begini. Baru nggak batal tuh wudunya. Kalau sampai ke bawah begini mau udah batal itu. Apa Ustaz? Begitu Ustaz. Kadang-kadang kita begitu kalau lagi Jumatan ya. Mentang-mentang kalau tidur kagak batal wudunya, kalau sambil duduk padahal duduknya udah ayu-ayu juga. Itu udah batal wudunya padahal. Kecuali kalau mantep udah. Ngelenggut aja udah batal. Memang susah. Pules susah itu. Hah? Sholat dehem. Kagak ada kok sholat dehem. Iya, dehem termasuk yang membatalkan sholat kan, nggak boleh. Karena dia dianggap mengeluarkan lebih dari 2 huruf yang dipahami, yang tidak dipahami. Apa? Bandika? Tengkurap. Bukan batal lagi tuh, buatal. Angkop-angkop orang imam lagi khutbah dia angkop-angkop. Iya, pulas. Ntar dulu. Ini ada bahasanya. Wala naqadu binu asin, dan tidak batal wudu itu dengan hanya sekedar ngantuk. Wa min alamatihi sima'u kalamil hadirina. Tandanya itu masih dengar apa yang diucapkan oleh orang yang hadir di situ. Kalau khotib masih kedengeran berarti masih belum pulas belum. Itu enggak batal. Cuma kalau sampai kagak denger pisan udah pulas dah gitu. Hah? Sampai udah salam kong, dia masih gitu aja. Temennya jelas saya gak mau bangunin pisan temannya. Wa in lam yafahamu, sekalipun dia nggak paham. Nah, mungkin udah saking ngantuknya kan. Kedengeran sih khotib ngomong cuma nggak paham khotib ngomong apa. Saking ngantuk ya. Cuma masih kedengeran orang bicara, masih kedengeran. Itu namanya nu'as. Itu yang kayak begitu nggak batal. Nu'as. Walau syakka anama amna asa wa hal hasalalahu ru'ya aw sin aw hadithu nafsin fala naqadu. Kalau seandainya ada orang yang ragu apakah tadi dia tidur atau cuma sekedar ngelayap.
Dan apakah dia sampai bermimpi atau sampai ngigo, fala naqodo, maka tidak batal. Malu amat ya, lagi Jumatan pakai ngigo. Khotib lagi bengong aja. Enggak batal kalau ragu. Walau syakka, kalau dia ragu apakah dia tidur atau cuma sedang layap. Tadi sampai mimpi apa kagak ya? Itu enggak batal. Apa, Mat? Cuma kalau yakin bahwa dia sampai mimpi, pulas sudah berarti kalau mimpi mah. Ini orang layak pakai mimpi. Kalau kejadiannya begitu misalnya, ya begitu, kalau selesai karena ngantuk dan tidur, dia wudhu. Dan begitu wudhu, pasti kalau yang sholatnya agak lama mungkin kejar untuk kejar sholat Jumat. Kalau yang sholatnya cepat, imamnya. Ya tadi kan dia cuma dapat satu rakaat doang. Ya nggak jadi masalah kan? Nggak jadi masalah kan? Emang kenapa? Kalau imam kan ada yang cepat banget. Iya, yang penting dia masih dapat jamaah 1 rakaat bersama imam, meskipun ketinggalan, nggak jadi masalah emang kenapa? Lah elok kan, ini kalau saya wudhu dulu nggak sempet ini, ujungnya nggak wudhu lah, lama-lama makin kacau. Bagaimana? Ya udah wudhu. Apaan Bang Adi? Lagi biasanya kalau Jumatan mah imamnya lama-lama kalau baca suruhnya. Ntar ruku sujudnya baru cepet. Biasanya kalau Jumatan mah baca suruhnya kan panjang juga lumayan. Jarang kita nemuin imam Jumat baca kuliah kulhu, jarang. Abung amat imam Jumat kuliah kulhu. Begitu mau haji, nggak jadi masalah. Tetap dia wudhu. Meskipun resikonya dia ketinggalan rakaat 1. Tapi kan nggak jadi masalah. Yang wajib berjamaah dalam Jumat itu kan 1 rakaat. Apa Erik? Jadi nggak perlu dua-duanya 1 rakaat. Atal itu lamsu basyaratil kabiri, basyaratal mar'atil kabiratil ajnabiyati amdan aw sahwan wa huwa naqidun lil lamisi wal malmusi. Yang ketiga, bersentuhan antara laki-laki yang sudah dewasa dan kulit perempuan yang sudah dewasa, yang ajnabi, yang bukan muhrim, baik itu secara sengaja ataupun tanpa disengaja ataupun lupa. Wa huwa naqidun lil lamisi wal malmusi, dan itu membatalkan wudu yang dipegang. Dua-duanya, laki-lakinya perempuannya batal. Apa Ibu? Meskipun di dalam nanti kalau buka kitab Bulughul Maram, di situ ada hadis keterangan yang menerangkan bahwa pernah Rasulullah sebelum ke masjid beliau mengecup Dewi Aisyah. Nanti ada kalau baca kitab Bulughul Maram ketemu sama hadis itu. Tapi ingat, itu khususiat buat Rasul. Kalau buat kita, Rasulullah sebelum berangkat ke masjid beliau mengecup kening Dewi Aisyah.
Ada keterangan seperti itu di kitab Bulughul Maram. Tapi kita jadi pakai. Sebelum berangkat Jumatan ngecup bini dulu. Habis ngecup kan turun ke bawah kan. Kagak jadi Jumatan ujung-ujungnya. Wal muradu bil kibri bulugu hadis syahwati yaqinan. Yang dimaksud dengan dewasa di sini sudah mencapai batasan munculnya syahwat secara yakin, dengan yakin. Wadobit firrojuli intisyarud dzakari. Dan tanda-tandanya pada laki-laki yaitu ngembangnya zakar. Itu tanda bahwa dia syahwatnya sudah muncul, udah bisa ngaceng. Apa mereka? Pikir mereka kudu jelas bahasanya. Ngaceng nggak? Ya ngaceng. Apa Ustaz? Jadi laki-laki dianggap dewasa kalau sudah bisa ngaceng. Nah kalau udah tua balik nggak bisa ngaceng lagi gimana? Lain lagi tuh Bang Heri. Wafil unta mailul kolbi. Dan pada perempuan cirinya itu bahwa dia sudah menjadi perempuan yang dewasa, adanya kecenderungan di hati. Lah jam 12 sudah. Dikit lagi dah. Man lam yuhram nikahuha ala bisababin mubahin fiha li hurmatiha. Dan yang dimaksud dengan kata-kata ajnabiyah, orang yang bukan muhrim, yaitu orang yang tidak haram dinikahinya alat ta'bidi selama-lamanya. Jadi muhrim itu artinya orang yang haram dinikahi, ajnabi itu artinya orang yang tidak haram dinikahi. Nah kalau istri kita itu muhrim bukan? Ya bukan, orang kita nikahi. Ajnabi? Ya bukan juga, karena dia jadi istri kita. Makanya kalau istri itu sebutannya muhalil namanya. Orang yang sudah dihalalkan. Makanya tetap batal. Ketika kita wudu, sentuhan dengan istri tetap batal. Ketiga, yang pertama rambut, yang kedua gigi, yang ketiga kuku. Bang Heri habis wudu ngelus-ngelus rambut bininya, nggak batal wudunya. Main ciuman, biar nggak batal udah ngadu gigi aja. Tiga tuh, rambut, gigi, dan kuku, itu yang nggak batal. Oh, ibu. Man lam yuhram nikahuha ta'bidi, orang yang tidak diharamkan menikahinya selama-lamanya, bisa babin mubahin fiha li hurmatiha, dengan sebab yang mubah padanya li hurmatiha, kehormatannya. Fadakhala man lam yuhram nikahuha aslan wa man hurima nikahuha la alat ta'bidi ka ukhtiz zaujati wa ammatiha wa kholatiha.
Wa kadzalika ummil mautuati bisyubhatin wa bintiha. Maka termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang tidak haram dinikahi secara asli dan orang-orang yang haram dinikahinya tapi tidak untuk selama-lamanya, kaukhti zaujati, seperti saudara perempuan istri, ipar. Itu haram dinikahi tapi tidak selama-lamanya. Karena begitu misalkan istri kita meninggal kan kita boleh turun ranjang atau naik ranjang. Selama istri kita masih hidup, batal. Batal. Kan dia termasuk ajnabi. Masuk ke dalam kategori orang yang tidak haram dinikahi, berarti kan dia ajnabi secara asli itu. Wa man hurima nikahuha la alat tabidi, dan orang yang haram dinikahi tapi tidak selama-lamanya, itu berarti kan muhrim tuh. Ketika ada istri kita dia jadi muhrim, tapi ketika nanti istri kita meninggal dia jadi ajnabi lagi gitu. Itu haram dinikahi tapi tidak selama-lamanya. Orang seperti ini masuk kategori ajnabi gitu. Ya iya kan, bini kita aja batal apalagi ipar, cuma ipar ya batal Ustaz. Batal. Kenapa? Maksudnya dua hal ini masuk ke kategori ajnabi gitu maksudnya. Seperti saudara perempuan istri, meskipun itu dia tidak haram dinikahi selama-lamanya, atau kalaupun haram dinikahi hanya ketika kita sedang menjalin hubungan dengan istri kita, tetap dia masuknya ajnabi. Wa ammatiha, dan bibinya. Hah? Bibinya bini. Wa kholatiha, dan budenya. Kalau ammah itu adik emak, kalau kholah itu empoknya emak, itu kholah. Bude jadinya, ibu bude. Apa maunya? Batal. Kalau bibi kita, bude kita enggak. Kalau bibi bini ya batal tetap. Apa? Kenapa nih Kak? Anak. Kenapa anak? Maksudnya? Kagak lah. Kagak. Orang tua sama anaknya nggak batal. Apa Ustaz? Udah tuh jelas. Jadi ini masuk kategori ajnabi itu. Wa kadzalika ummul mautuati bisyubhatin wa bintiha. Begitu juga ibu yang sudah digauli oleh bapak bisyubhatin tapi masih ada keraguan. Hah? Ibu tiri. Wa bintiha, dan anak perempuannya. Udah.
Li'anna nikahaha wa in hurrima ala ta'bidi lakin isyubhati. Karena bahwasanya menikahi ummul mautu'ah wa bintiha dan anak perempuannya, sekalipun itu dihukumi haram selama-lamanya, lakin biwat isyubhati, akan tetapi sebabnya karena hubungan yang masih diragukan, biwat isyubhati. Wa huwa la yusabu bi ibahatin kama la yusabu bi tahrimin. Hukumnya tidak disifati dengan mubah, juga tidak dianggap haram. Dibolehkan kagak, diharamkan kagak. Dianggap dibolehkan dinikahin tapinya katanya udah digauli sama orang tua kita, tapi kita tanya katanya udah digaulin masih ada keraguan. Tahu ya waktu itu masuk apa kagak begitu. Itu wat isyubhah namanya, hubungan yang masih diragukan. Apa ibu? Emang kagak ada di kampung kita nih, nggak ada. Apa Ustaz? Awas Bang. Jarang terjadi ini mah ya di kampung kita ya. Cuma ada bahasannya tapinya. Ada, Kalau dia udah nyata-nyata jadi istri kita berarti nggak batal. nggak batal. Kalau dia udah nyata jadi ibu tiri. Ini kan yang masih ada keterangan masih diragukan. Udah didukul apa belum sama orang tua kita. Iya. Gitu. Wa kadzalika ummahatul mukminina, begitupun ummahatul mukminin, istri-istri Rasulullah. Fa inna nikahahunna innama hurrima ala ta'bidi li hurmatihi sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya menikahi mereka hukumnya haram selama-lamanya untuk menjaga kehormatan Rasulullah. Termasuk istrinya guru, termasuk untuk menjaga kehormatan istrinya guru. Jangan sampai kemudian dinikahin sama muridnya. Apa? Tapi nggak sampai haram itu mah enggak. Cuma jaga itu aja, jaga kehormatan aja. Dikit lagi. Itu ya. Yang ketiga tadi bersentuhan antara kulit laki-laki yang sudah dewasa dan perempuan yang sudah dewasa, yang ajnabi. Ar-rabi'u masuk farjil adamiyyi dzakaron kana au unta. Yang keempat, memegang kemaluan manusia baik laki-laki atau perempuan. Apalagi perempuan mah yang megang laki-laki. Kubulan kana au duburon, baik itu kemaluan depan atau kemaluan belakang. Min nafsihi au ghairihi, baik itu punyanya dewek ataupun punya orang lain. Apa Bang Eri? Lagi iseng amat kita. Kalau gatel, misalnya itu gatel. Entar dulu Mang Haji. Entar dulu. Bibatinil kafi wal asabi'i, dengan bagian dalam telapak tangan dan bagian dalam jari-jari. Jadi kalau gatal gimana? Kita udah wudu nih, selangkangan gatal. Gimana biar wudu nggak batal? Ya udah garuknya pakai belakangnya. Gitu. Emang kagak enak sih kok nggak? Kalau garuk pakai belakangnya. Gitu. Kalau pakai bagian dalam batal. Gitu. Bibatinil kafi, pakai sikat. Enggak, kalian yang kerokin pakai pisau. Apa? Udah tuh.
Sogiron kana au kabiron, baik yang masih kecil ataupun yang sudah gede. Orangnya ya, bukan anunya. Iya, punya bocah atau punya yang udah gede. Apalagi yang udah gede mah geli amat kita. Iseng amat. Lagi dicekelin aja. Wa huwa naqidun lil masi dunal masusi. Dan ini hanya membatalkan orang yang megang, hanya membatalkan wudu orang yang memegangnya, bukan orang yang dipegang. Apa Heri? Bang Heri nyekelin punyanya Bang Andi habis wudu. Bang Andi wudunya nggak batal, Bang Heri batal wudunya. Gantian. Mana bekas gudik. Malam yakhtalifa dukurotan wa unutatan. Selama tidak gantian, baik itu laki-laki maupun yang perempuan. Fa in ikhtalafa intaqada wudu'uhuma. Tapi jika gantian, maka batal wudu dua-duanya. Bin naqidit taliti, dengan penyebab batalnya wudu yang ketiga. Ini bukan gantian ya. Selama tidak berbeda kelaminnya, laki-laki atau perempuan. Kalau beda kelaminnya, dua-duanya batal tetap. Dengan penyebab batal wudu yang ketiga tadi, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan. Kalau megangnya masih sesama jenis, itu yang batal cuma yang megang, yang dipegang nggak batal. Tapi kalau udah beda jenis kelaminnya, tetap batal dua-duanya. Bahasannya bukan bahasan megang kemaluan lagi, tapi sudah bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Bin naqidit taliti, dengan penyebab yang membatalkan yang ketiga. Udah tuh, kelar ya. Jadi udah, rukun wudu udah, sunnah wudu udah, yang makruh udah, yang bikin batal udah. Faslun fi mujibatil ghusli, salah satu, wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin. Iya. Jadi kalau di kitab-kitab yang lain biasanya ada tambahan keterangan tuh, bila hailin gitu. Jadi bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan tanpa adanya aling-aling. Kalau ada aling-aling kayak ada baju yang menghalangi, itu enggak batal. Enggak. Begitu Bang Tony. Dah.